Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langkah Cahaya, tempat di mana cerita Islami hidup dan setiap kisah mengajarkan kita makna iman, harapan dan perjalanan hidup. Mari berjalan bersama, menemukan cahaya dalam setiap langkah. Sebuah kisah dari garis keturunan, ambisi dan takdir besar umat Islam. Di dalam sejarah Islam ada satu nama besar yang sering disebut-sebut. Nama yang pernah berjaya, pernah ditentang, pernah dicaci, namun juga pernah mengangkat panji Islam hingga ke 3 benua. Nama itu adalah Bani Umayyah. Tapi tahukah kita dari mana sebenarnya nama Bani Umayyah berasal? Siapakah Umayyah itu? Dan mengapa namanya begitu besar pengaruhnya dalam sejarah umat Islam? Malam ini kita akan menyusuri asal-usul sebuah nama. Nama yang lahir dari Mekah, dibesarkan oleh konflik, dan diabadikan oleh sejarah. Mekah pada masa itu adalah kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Siang hari dipenuhi suara unta, tawar-menawar dagang, dan langkah para peziarah yang mengelilingi Ka'bah. Malam hari dipenuhi perbincangan para pemuka Quraisy, api unggun yang menyala di sudut-sudut kampung, dan perhitungan harta yang tak pernah berhenti. Di kota inilah kehormatan manusia diukur bukan dari akhlaknya, tetapi dari garis keturunan, jumlah pengikut dan luasnya pengaruh. Siapa yang berasal dari nasab kuat dialah yang dihormati. Siapa yang lemah dialah yang diinjak. Dan di atas seluruh kabilah yang ada, berdirilah satu suku besar yang menguasai hampir segalanya. Quraisy. Quraisy bukan sekadar suku. Mereka adalah penguasa Mekah, penjaga Ka'bah, dan pemimpin jalur perdagangan internasional. Kafilah mereka melintasi panasnya gurun menuju Syam dan Yaman, membawa rempah, kain, perhiasan, dan hasil bumi yang mengalirkan kekayaan tanpa henti ke kota suci itu. Setiap batu, setiap sudut pasar, dan setiap nafas kekuasaan di Mekah seakan berputar di sekitar nama Quraisy. Namun di balik kejayaan itu, ada bara api yang tak pernah padam, tersembunyi di dalam urat nadi keluarga-keluarga besar mereka. Di antara para leluhur Quraisy, ada satu nama yang menjadi poros dari segala pergulatan sejarah ini, yaitu Qusay bin Kilab. Dialah yang pertama kali menyatukan Quraisy, mengatur kekuasaan Mekah, memegang kunci Ka'bah, dan membagi-bagikan tugas kehormatan di antara kabilah-kabilah. Dari Qusay inilah lahir seorang anak yang menjadi sumber dari 2 garis, keturunan raksasa yang kelak akan menguasai jalannya. Sejarah Islam, Abdul Manaf. Abdul Manaf tumbuh bukan hanya sebagai anak bangsawan, tetapi sebagai tokoh yang penuh wibawa. Ia dihormati oleh Quraisy, disegani oleh kabilah-kabilah sekitar, dan dikenal memiliki pandangan luas. Dari rahim kehidupannya lahir anak-anak yang kelak bukan hanya menjadi pemimpin keluarga, tetapi pemimpin peradaban. Di antara anak-anak Abdul Manaf, ada 2 yang paling menonjol, 2 yang sejak awal telah menunjukkan watak yang berbeda, 2 yang kelak menjadi akar dari konflik panjang, Hashim dan Abdul Syams. Hashim dikenal sebagai sosok yang lembut hatinya, luas rezekinya, dan tinggi kepeduliannya. Ia tidak hanya berdagang untuk memperkaya diri, tetapi juga untuk memakmurkan orang lain. Ia yang pertama kali menggagas sistem 2 perjalanan dagang besar Quraisy, perjalanan musim panas ke Syam dan perjalanan musim dingin ke Yaman. Dari tangannya, Quraisy berubah menjadi kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setiap musim haji tiba, Hashim tak pernah membiarkan para peziarah kelaparan. Ia menyediakan makanan dan minuman untuk mereka, tanpa memandang untung rugi. Karena itulah namanya harum, disebut dengan penuh pujian di seluruh penjuru Mekah. Sementara itu Abdul Syams tumbuh dengan karakter yang berbeda. Ia cerdas, tajam dalam perhitungan, kuat dalam membangun jaringan, dan berani mengambil risiko. Jika Hashim membangun kekuatan dengan kedermawanan, Abdul Syams membangunnya dengan strategi dan ketegasan. Ia menginginkan pengaruh, kekuasaan, dan kedudukan yang sama besar, bahkan lebih besar dari saudaranya. Dari rahim ambisi inilah lahir seorang anak yang akan membawa nama itu jauh melampaui batas-batas Mekah. Anak itu bernama Umayyah. Sejak kecil Umayyah telah melihat bagaimana pamannya, Hashim, dielu-elukan oleh banyak orang. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang miskin menengadahkan tangan kepada Hashim, dan bagaimana Hashim memberi tanpa menghitung. Ia melihat bagaimana para pemuka Quraisy mendengarkan setiap ucapan Hashim dengan penuh hormat. Di antara anak-anak bangsawan lainnya, Hashim adalah pusat perhatian, sementara dirinya, meski tidak kecil pengaruhnya, selalu terasa berada di satu langkah di belakang. Dari situlah mulai tumbuh rasa ingin menyaingi.
lalu berubah menjadi keinginan untuk mengalahkan. Awalnya persaingan itu tidak tampak sebagai permusuhan. Ia hadir dalam bentuk adu pengaruh di pasar, adu jumlah kafilah, dan adu siapa yang lebih banyak memiliki pengikut. Namun seiring waktu rasa iri itu menumpuk, membentuk dinding yang semakin tinggi di antara dua garis keturunan ini. Umayyah tidak ingin selamanya berada di bawah bayang-bayang Hashim. Ia ingin nama Abdul Syams dan dirinya sendiri menggema lebih keras daripada nama pamannya. Hari demi hari, bara itu semakin membesar hingga akhirnya meledak dalam sebuah peristiwa yang mengguncang Mekah. Di hadapan para pemuka Quraisy, dalam sebuah majelis besar, Umayyah mengajukan tantangan terbuka kepada Hashim. Ia menantang kehormatan, pengaruh, dan kepemimpinan. Suasana majelis berubah tegang. Orang-orang menahan nafas. Belum pernah ada seorang keponakan yang berani menantang pamannya sendiri di hadapan umum dalam perkara kehormatan seperti itu. Quraisy akhirnya memutuskan untuk menunjuk penengah guna menyelesaikan perselisihan itu. Keputusan pun dijatuhkan. Hashim dinyatakan lebih layak memimpin karena jasanya yang besar, pengaruhnya yang luas, serta kecintaan masyarakat kepadanya. Umayyah kalah. Kekalahan itu bukan sekadar kalah dalam sebuah perkara, tetapi kalah dalam pertarungan harga diri. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa karena peristiwa itu, Umayyah harus meninggalkan Mekah untuk sementara waktu. Ia pergi dengan hati yang dipenuhi luka, dendam, dan tekad untuk suatu hari kembali sebagai penguasa yang lebih besar. Sejak itulah dua garis itu benar-benar berjalan pada poros yang berbeda. Dari Hashim kelak lahir Abdul Muthalib, seorang lelaki yang kelak dikenal sebagai penjaga kehormatan Ka'bah. Abdul Muthalib memiliki kewibawaan yang luar biasa. Ia disegani oleh kabilah-kabilah Arab, ditakuti oleh musuh, dan dicintai oleh rakyat Mekah. Dari dirinya lahir Abdullah, seorang pemuda yang sangat tampan dan berbudi luhur. Dari Abdullah lahirlah seorang anak yatim yang kelak mengubah sejarah dunia Muhammad. Sementara itu dari garis Umayyah, lahir generasi-generasi yang tumbuh dalam limpahan harta, jaringan perdagangan dan kekuatan politik. Anak cucu Umayyah menyebar di jalur dagang, membangun kekuatan ekonomi yang sangat besar, menguasai pasar, dan mengikat hubungan dengan kabilah-kabilah melalui pernikahan dan perjanjian. Dari keturunan inilah kelak lahir Harb bin Umayyah, lalu Abu Sufyan dan kemudian Muawiyah. Tanpa disadari oleh siapapun pada masa itu, dua garis keturunan ini sedang dipersiapkan oleh takdir untuk bertemu kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar daripada sekadar persaingan keluarga. Mereka tidak tahu bahwa kelak mereka akan berhadapan di medan dakwah, di medan perang, dan di atas singgasana kekhilafahan. Yang mereka tahu saat itu hanyalah bahwa keluarga mereka harus menang, pengaruh mereka harus lebih kuat, dan nama mereka harus lebih mulia dibanding yang lain. Mekah terus tumbuh dalam kemegahannya. Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah. Meski dipenuhi ratusan berhala, pasar-pasar tetap ramai. Kafilah-kafilah terus bergerak. Namun di balik semua itu, sejarah sedang menyiapkan sebuah perubahan besar. Di balik garis keturunan Bani Hashim, Allah sedang menyiapkan cahaya kenabian. Dan di balik garis keturunan Bani Umayyah, Allah sedang menyiapkan ujian kekuasaan yang luar biasa. Nama Umayyah yang pada awalnya hanya disebut sebagai seorang bangsawan Quraisy, perlahan berubah menjadi nama sebuah keluarga besar. Dari nama itulah kelak lahir sebutan Bani Umayyah, sebuah nama yang akan memenuhi lembaran-lembaran sejarah. Dengan kisah penentangan, penerimaan, kejayaan, dan juga tragedi, tidak ada satu pun dari mereka yang menyadari bahwa konflik kecil di masa jahiliyah ini akan bergema hingga ratusan tahun setelahnya. Di langit Mekah yang panas dan berdebu itu, di antara langkah-langkah para pedagang dan doa-doa para peziarah, tak seorang pun mengetahui bahwa takdir sedang menulis kisah agung yang akan mengubah arah dunia. Dan semua itu bermula dari satu persaingan keluarga, dari satu nama yang ditanamkan dalam sejarah dengan penuh ambisi. Umayyah bin Abdul Syams. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap cerita membawa ketenangan, menambah iman, dan menjadi langkah kecil menuju cahaya Allah yang lebih luas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama, mencari hikmah dalam setiap kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.